Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi sejarah kebudayaan Islam. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pembelajaran 2 tentang bagaimana cara Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kira-kira apa saja yang dilakukan Rasulullah dalam membangun kota Madinah atau membangun masyarakat Madinah? Di dalam perjalanan dakwahnya terdapat 4 hal penting yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat di kota Madinah. 4 hal tersebut diantaranya: yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang sosial. Yang ketiga, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, pembinaan dalam bidang pertahanan. Pembinaan dalam bidang agama. Dalam bidang agama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu membangun tempat ibadah atau masjid sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor. Nah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah ini dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Tujuan atau fungsi dari pembangunan Masjid Nabawi ini yaitu yang pertama sebagai pusat peribadatan. Kedua, sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Ketiga, sebagai pusat pendidikan atau pusat dakwah. Dan yang keempat, sebagai tempat untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di kota Madinah. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW diantaranya yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Selanjutnya, untuk menghilangkan fanatisme terhadap budaya jahiliyah yang memandang bahwa masyarakat itu dari kedudukannya, dari seberapa tinggi jabatannya. Dan yang terakhir, penghapusan perbedaan keturunan, warna kulit, dan asal daerahnya. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini, Nabi Muhammad SAW mengusahakan perdagangan yang lebih baik dengan membuat beberapa aturan-aturan yang harus ditaati dan dilakukan oleh masyarakat Madinah yang ingin berdagang. Aturan-aturan tersebut diantaranya: 1. Dilarang untuk bersumpah palsu. 2. Tidak boleh menggunakan riba. 3. Berdagang dengan benar dan jujur. Dan yang keempat, tidak boleh menimbun barang. Selanjutnya, pembinaan dalam bidang pertahanan. Untuk bidang pertahanan, Nabi Muhammad SAW menetapkan pertahanan yang utama dan dalam bernegara yaitu kekuatan iman dan akidah, yakni memperkokoh iman dan akidah dari masyarakat Madinah. Selanjutnya, menetapkan undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah aturan atau perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai perwakilan dari orang Islam
atau kaum muslimin dengan golongan atau kaum-kaum yang tidak beragama Islam yang bertempat tinggal di kota Madinah. Adapun fungsi dari Piagam Madinah itu sendiri yaitu 1. Untuk menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. 2. Menjamin kebebasan rakyat untuk beragama. Yang ketiga, Nabi Muhammad diakui sebagai kepala negara. Dan yang keempat, mengutamakan sikap toleransi antar umat beragama. Anak-anakku semua, poin penting dalam pembelajaran kali ini yaitu upaya Nabi Muhammad SAW untuk membangun masyarakat Madinah melalui 4 bidang, di antaranya bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Sebelum Ustadz akhiri pembelajaran kali ini, sebagai bahan evaluasi, silahkan anak-anak tuliskan pertanyaan di buku tulis SKI-nya dan dijawab. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat kota Madinah? Ustadz akhiri pembelajaran kali ini. Tetap semangat dalam belajar, karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita di masa depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.